Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Hasanah, dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi artikel yang membahas tentang salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Abu Yatama, dan tujuan saya dalam menyampaikan artikel ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai kehidupan dan kontribusi Ja'far bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki tempat istimewa dalam sejarah Islam. Ja'far bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus sepupunya Nabi Muhammad. Dia dikenal sebagai kepribadian yang berani, dermawan, dan teguh dalam keimanannya. Sejak awal, Ja'far menerima Islam dan turut serta dalam perjuangan menegakkan agama Allah bersama Rasulullah SAW. Ja'far bin Abi Thalib lahir sekitar tahun 590 Masehi di kota Makkah sebagai putra dari Abi Thalib dan Fatimah binti Asad. Ja'far bin Abi Thalib pemilik sayap di surga. Begitu dia mengetahui sepupunya Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda bernama Ja'far bin Abi Thalib tanpa ragu segera menyatakan keimanannya terhadap agama yang dibawa Rasulullah SAW. Ja'far bin Abi Thalib berkata kepada istrinya, "Bersyahadatlah wahai Asma dengan kesaksian yang hak dan peluklah Islam bersamaku." Putra Abi Thalib ini lantas mendakwahkan keislamannya pada sang istri tercinta. Ia begitu yakin bahwa mengikuti ajaran Islam akan membawanya kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ja'far bin Abi Thalib berkata kepada istrinya, "Adakah bangsa Arab membutuhkan agama selain agama yang mengajarkan akhlak mulia, kesetaraan, dan cinta kasih? Prinsip ajaran seperti ini akan diterima oleh akal sehat." Asma menjawab, "Aku sudah merenungkan semua ucapan Muhammad. Aku mendapati semua adalah kebaikan. Aku ingin memeluk Islam bersamamu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya." Ja'far dengan bahagia berkata, "Semoga Allah memberkatimu. Semoga Allah memberkatimu, wahai Asma." Ja'far bin Abi Thalib adalah salah satu dari 5 kerabat Nabi Muhammad yang memiliki kemiripan dengan Rasul. Namun dari 5 kerabatnya Nabi, Ja'far tercatat paling mirip dengan Rasul. Ia juga tercatat orang yang ke-31 orang yang memeluk Islam sebelum Rasul dan kaum muslimin belajar di rumah Arkam bin Abi Arkam. Begitupun dengan Asma bin Umaysh. Begitu dia memeluk Islam, bahagia terpancar di wajahnya. Maka, ketika Islam mulai semakin menyebar di kota Makkah, kaum Quraisy semakin geram dan tidak terima. Mereka mulai membuat makar dan berbagai macam gangguan untuk menjatuhkan Islam serta melemahkan imam kaum muslimin. Maka ketika Quraisy tidak bisa lagi menghalang dakwah Rasulullah SAW lantaran sang Nabi mendapatkan pembelaan dari keluarga besarnya, mereka mulai melampiaskan amarah dan menyiksa kaum muslimin yang miskin dan lemah. Tapi siksaan demi siksaan yang diterima kaum muslimin justru membuat imam mereka semakin kokoh dan kebal. Demikian kejam siksaan kaum Quraisy kepada kaum muslim, sehingga keinginan melawan semakin besar, termasuk Ja'far. Dia begitu kesal dengan kelakuan kaumnya, namun ia tak mampu berbuat apa-apa, sebab Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk melawan dan hanya meminta agar bersabar. Ja'far berkata, "Jika tidak dilarang oleh Rasulullah, pasti akan aku bunuh Abu Jahal dengan kedua tanganku ini. Akan tetapi, kita diperintahkan bersabar. Barangkali Allah menguji kesabaran kita." Di saat kekejaman kaum Quraisy memuncak, Rasulullah SAW memerintahkan agar kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, negeri yang dipimpin oleh Raja Nasrani, raja yang paling adil dan tidak pernah berbuat zalim. Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya sebelum pergi berhijrah, Ja'far berpamit kepada Abi Thalib, sang ayahnya. Dia berkata, "Izinkan kami hijrah, wahai ayahku, dan
Dan Abi Thalib menjawab, "Semoga Allah bersamamu, wahai Ja'far, jagalah dirimu." Lalu paman Abi Thalib datang dan berkata, Sudah diizinkan berangkat?" Ja'far berkata, "Benar, paman." Paman berkata, "Kalau begitu, lakukan apa yang diperintahkan Muhammad." Salah satu peristiwa paling terkenal dalam hidup Ja'far adalah saat ia memimpin kaum muslimin dalam hijrah ke Habasyah yang kita kenal sebagai negeri Ethiopia. Pada masa itu, kaum muslimin menghadapi penganiayaan berat dari kaum Quraisy. Atas perintah Rasulullah SAW, Ja'far membawa rombongan kecil untuk mencari perlindungan di negeri yang diperintahkan oleh Raja Najasyi yang bijaksana. Di hadapan Raja Najasyi, Ja'far menyampaikan pembelaan tentang Islam dengan penuh kebijaksanaan. Dia juga menjelaskan bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tauhid, keadilan, dan kemuliaan akhlak. Ja'far juga membaca ayat-ayat Al-Quran dalam surah Maryam ayat 27-29 yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya. Dia menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu sudah melakukan hal yang mungkar. Hai saudara perempuan harum, ayahmu bukanlah sekali-kali pembuat jahat, dan ibumu bukanlah orang yang pezina." Maka Maryam menuju ke anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami bisa berbicara dengan anak yang masih ditelan ayunan?" Ja'far membaca surat ayat Al-Quran yang tentang dengan Nabi Isa AS dan Maryam yang membuat Raja Najasyi terkesan dan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Sejumlah riwayat menyebutkan Raja Najasyi sendiri kemudian memeluk Islam, namun tetap merahasiakan keislamannya kepada rakyatnya. Tidak hanya itu, murid-murid Ja'far di Abasyah kemudian meneruskan jejak Ja'far menyebarkan Islam di sana. Selama 7 tahun, Ja'far dan kaum muslimin lainnya di Habasyah begitu merindukan Rasulullah. Sebuah kabar datang membuat hati Ja'far hancur. Abi Thalib, sang ayah yang sangat dicintai, wafat dalam keadaan tidak beriman. Ja'far bin Abi Thalib berkata, "Sungguh kesedihan tak terkira, wahai ayahku, dan kesedihan Muhammad." Saat kaum muslimin meraih kemenangan gemilang dalam perang Khaybar, Ja'far bin Abi Thalib meninggalkan negeri Al-Basyah menuju Madinah. Belum begitu lama Ja'far tinggal di Madinah. Pada awal tahun 8 Hijriah, Rasulullah menitipkan pasukan tentara untuk berperang dengan tentara Romawi di Makkah. Beliau mengangkat Zaid bin Harithah untuk menjadi komandan pasukan. Rasulullah SAW bersabda, "Zaid bin Harithah menjadi pemimpin pasukan. Jika Zaid bin Harithah gugur, maka digantikan dengan Ja'far bin Abi Thalib." Rasulullah berpesan, jika Zaid tewas atau cedera, maka digantikan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Seandainya Ja'far bin Abi Thalib tewas atau cedera dan digantikan dengan Abdullah bin Rahawah, dan apabila Abdullah bin Rahawah tewas atau cedera, maka hendaklah kaum muslimin memilih komandan di antara mereka. Sampai di Mekah, sebuah kota dekat dengan Syria dalam wilayah Yordania, mereka mendapati tentara Romawi telah siap menyambut dengan kekuatan 10.000 pasukan inti yang terlatih, diperkuat dengan 100.000 besi Nasrani. Sementara kaum muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah hanya berkekuatan 3.000 tentara. Begitu kedua pasukan tidak seimbang ini bertemu, perang dahsyat terjadi. Kemudian komandan muslimin yaitu Zaid bin Harithah gugur sebagai syahid. Melihat Zaid bin Harithah jatuh, Ja'far bin Abi Thalib melompat. Kemudian secepat kilat menyebar bendera komandan Rasulullah dari tangan Zaid, lalu diacuhkan tinggi-tinggi sebagai tanda pemimpin kini telah beralih kepadanya. Ja'far bin Abi Thalib berputar-putar terus mengayunkan pedang di tengah-tengah musuh yang mengepung-ngepung. Dia mengamuk, menyerang musuh ke kanan dan ke kiri dengan hebat. Namun suatu ketika sebuah tebasan pedang mengenai tangan kanannya. Maka
Kanan kirinya langsung menyembar bendera dari tangan kanannya yang buntung. Tangan kiri pun putus pula karena tebasan pedang musuh. Ia tidak getar dan putus asa. Dia peluk bendera Rasulullah ke dadanya dengan kedua lengannya dengan terus menerjang musuh hingga akhirnya tubuh Ja'far ditebas musuh hingga gugur sebagai syahid di medan perang. Maka luka yang begitu dalam itu menyebabkan Ja'far tak mampu untuk berdiri, maka dia pun terduduk. Maka dia memerintahkan kepada kelilingnya untuk mengalihkan bendera itu supaya tidak terjatuh. Disebutkan oleh Said Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari. Kami hitung jumlah bilangan luka pada bahagian hadapan badannya Ja'far didapati lebih daripada 90 tusukan atau luka. Luka itu berada di bahagian hadapan tubuhnya Ja'far. Maka ketika dia sahabat memberikan kepada Ja'far air dalam, ia menjawab, "Aku sedang berpuasa. Diberitahukan kepada kamu sedang berada dalam perang ini dan memerlukan kepada air. Berbukalah sekarang dan puasa lagi di hari nanti." Maka dia mengatakan, "Saya amat ingin untuk berbuka nanti di surga." Semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka semua. Karena pengorbanan yang luar biasa, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa Ja'far mendapatkan 2 sayap di surga, dan sejak itu ia dikenal sebagai Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang memiliki 2 sayap. Pelajaran yang didapatkan dari kisah Ja'far bin Abi Thalib adalah kehidupan Ja'far mengajarkan kita tentang keberanian, pengorbanan, dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menunjukkan keteladanan dalam menghadapi tekanan dan ujian baik ketika memimpin hijrah maupun saat berperang di medan pertempuran. Kisahnya juga mengingatkan kita akan pentingnya memperjuangkan keadilan dan kebenaran dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah. Demikian artikel singkat tentang Ja'far bin Abi Thalib, seorang sahabat yang kehidupannya penuh dengan pelajaran berharga bagi kita semua. Semoga melalui kisahnya kita dapat mengambil inspirasi untuk menangguhkan iman dan semangat dalam berjuang di jalan kebaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.